Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum sarapan. Menangkap balam di tengah malam, jangan diletak di tanah yang petak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillah. Bangun tidur kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita katakan Alhamdulillah. Suami dilarikan pelakor kita ucapkan. Mau mengetes ibu-ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Jambi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua apa tadi? Kalau jumpa yatim piatu, nasihatkan supaya berbudi luhur. Kalau kusebutkan satu-satu, maulah ceramah nih sampai zuhur. Ada pula adik-adik kita biker subuhan. Orang ini sembayangnya subuh aja, zuhur tak ada, hilang. Makanya biker subuhan itu sekarang kalau bergambar begini, maksudnya 5 waktu, bukan sekedar subuh saja. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Kenapa di atas? Ini katanya sebelah kanan kiri ini pasar, betul? Tempat yang paling buruk, paling jelek, paling jahat adalah pasar. Orang kalau dia kaya lama baru masuk surga. Pasar dan dunia harus ditinggalkan, kita mesti mencari akhirat. Inilah yang selalu diceramahkan. Akhirnya umat Islam terkebelakang, miskin, susah, melarat. Betul? Bagaimana ajaran Islam tentang pasar? At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang-orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-solihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau begitu pasar ini terus kita bangkitkan atau kita tinggalkan? Mana yang lebih baik? Orang kaya apa orang miskin? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat duitnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Saya tidak suka orang kalau sudah mengaji bawaannya letoy loyo lunglai mau mati. Setelah mengaji dia mesti lebih bersemangat mengurus pasar, karena duit bisa dijadikan sebagai jalan menuju surga Jannatul Firdaus. Rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Yang bisa membangun rumah tahfiz Quran sebagus ini orang yang berduit atau orang miskin? Jadi kalau begitu perlu tak orang Islam ini kuat ekonominya? Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti sholat zuhur di Masjid Nurul Jannah, hayya 'alas shalah, kata muazin. Tiba-tiba orang di pasar pas diajak, kau tak sholat? Berdagang ini adalah ibadah. Ada namanya ibadah mahdoh, sholat mahdoh, murni, pure, tak bercampur dengan apa-apa. Tapi ada perbuatan kita tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Itulah saudara-saudara kita yang di pasar berdagang, berniaga, mencari duit. Maka sesungguhnya dari pagi sampai petang sampai malam dia pulang, itu semuanya insya Allah bernilai ibadah. Disyaratkan atas nama
Allah. Makanya berangkat pagi sebelum masuk ke toko, ke tempat jualan, ke tempat dagang, ke pasar, bismillah atas nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sampai ke tempat jualan, yang pertama dibaca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Mengangguk tapi lupa. Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Mana tahu ada orang hasad dengki, dimintanya ke dukun, kata dukun siramkan air orang mati, disiramkannya ke tempat jualan kita, sehingga setiap orang yang lalu tak nampaknya jualan, ditengoknya kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk santet, dukun, sihir. Kalau zaman dulu orang datang ke dukun, zaman sekarang dukun tuh masuk ke kamar kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke kantong kita. Apa kata dukun? Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Mau putus berlangganan, klik. Ini dukun hantu setan punya kerja. Bisnis Anda kurang lancar, Anda sakit hati, mau menyantet tetangga Anda yang punya dagangan lancar dan kaya raya. Semua berawal dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin. Enak kalau kita ceramah sama orang yang pengajian nih, hafal dia semua ayat. Nurul Jannah, cahaya surga. Belum masuk ke surga, melihat cahayanya aja dulu. Orang yang lalu lalang di depan masjid Nurul Jannah ini, insya Allah dia lalu lalang juga di pintu surga. Tapi tak masuk. Lalu lalang aja, dia tak pernah masuk. Makanya walaupun berdagang jangan lupa sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Sibuk mengurus cabai, mengurus bawang, mengurus tomat, berjual daging, berjual itu, ini segala macam. Ketika kau mati, memangnya cabai, bawang, tomat ikut mati? Alhamdulillah, karena masyarakat Jambi ini orangnya taat, Covid pun menurun. Dari 1400 turun menjadi 4 orang, dan 4 orang itu pun alhamdulillah sudah meninggal. Saya mau ngetes saja, kira-kira kok disebut meninggal jamaah ini sedih apa tidak? Ketawa pula. Mestinya sedih lah. Yang 4 orang tuh mudah-mudahan sehat walafiat. Kurang rasa sensitif jamaah. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya membelakang. Ternyata ibu bapak ini orang-orang tua, dia tak mau dibelakangi. Kalau begitu begini saya ceramah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang ceramah di Jambi ini rasa macam di kampung sendiri. Kata jamaah, ustadz aja kepedean. Luar biasa. Saya tengoklah tadi kue-kue ini, ada hijau, ada macam-macam. Dalam pikiran saya, kapanlah omak-omak ini masak? Begitulah, berarti malam ini mereka tak tidur-tidur, asik memasak sampai tak sembahyang tahajud. Silakan memasak, silakan mengurus anak, tapi sempat-sempatkan usolli sunnata tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Silakan berdagang, mencari duit, sempat-sempatkan sholat duha. Karena kalau ditunggu sempat beribadah, tidak akan ada sempat. Maka sempat-sempatkan. Kapan kau mau sholat duha? Nantilah setelah anak besar. Setelah anak besar. Kapan kau sholat duha? Nantilah setelah anak nikah. Setelah anak nikah, kapan kau sholat duha? Tak sempat sholat, karena anak yang udah nikah itu menitipkan pula anak dia. Betul tak? Berapa banyak ibu-ibu tak dulu pengajian waktu muda. Waktu muda tak datang wirid yasin. Waktu muda tak datang pengajian. Kenapa? Sibuk membesarkan anak. Sekarang kalau ditanya, kemana nenek itu, kenapa tak pengajian? Sibuk mengurus cucu. Padahal kalau mati, anak tinggal, cucu tinggal.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya lagi menengok orang mati masuk ke liang lahat cucunya ikut. Tapi bukan berarti setelah pengajian ini lalu cucu disipak-sipakkan. Sayang cucu bagus apa tak bagus? Bagus. Kalau sayang cucu, bawakan dia masuk, daftarkan rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Masuk ke dalam. Tapi belum bisa Pak Ustaz. Belum lah, pintunya belum saya gunting. Nanti kami berdua sama Pak Wakil Wali Kota. Ada acara itu nanti ada. Saya menduga-duga aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mesti kaya. Insya Allah semua yang hadir ini kaya raya. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Insya Allah semua bapak ibu punya tabungan di bank 100 juta. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak pura-pura bodoh. Jika zakat Anda 2,5%, tabungan Anda 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan setahun? Ini Pak Wakil Wali Kota, bisa dimasukkan soal ujian CPNS Kabupaten Kota Jambi. Kenapa demikian? Karena banyak soal CPNS itu tidak ada mengandung unsur pendidikan agama. Kalau dibuat soalnya begini kan orang ingat jadi zakat kan? Ingat dia, nanti kalau sudah lulus PNS dia akan bayar zakat. Memangnya Ustaz tahu soal CPNS? Saya kan mantan PNS. 11 tahun saya jadi PNS. Masih ingat saya soalnya waktu tes dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga warnet di waktu pagi, Tony di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tony menjaga sore karena pagi dia kuliah. Jam-jam berapa saja Tony, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? Lama saya membaca soal. Aku kuliah jauh-jauh, LC di Mesir, MA di Maroko, 6 tahun di negeri Arab. Pulang-pulang bukannya ditanya hadis, ditanya pula Tony, Tini, dan Tono. Macam tak ada kerja lain. Hai tukang buat soal CPNS, buatlah yang kira-kira soal itu mengingatkan orang pada agama. Itu akan menjadi amal jariah bagimu. Setuju? Terserah, mau marah, mau tersinggung, aku tak peduli. Saya dimanapun saya ceramah, tak saya pedulikan orang tersinggung. Nanti di akhirat dia berterima kasih ke saya karena sudah saya ingatkan. Saya ceramah saya tak bisa diintervensi. Makanya di beberapa kantor dibisikkan sama panitia, Pak Ustaz, ada apa Pak? Jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Langsunglah saya bahas. Suami yang tak berani menyuruh istrinya pakai jilbab akan dituntut di akhirat. Sampaikan. Langsung ketua panitia itu stres, mampus lah apa diundang pula Ustaz nih, habis dah kena marah, maulah nonjok nih katanya. Salah sendiri, kenapa undang Ustaz Abdul Somad? Wah selesai, tak diundang-undangnya lagi. Sekian bulan diundang lagi. Saya tanya, kenapa sih undang lagi? Udah mati Pak Ustaz. Rupanya orang tersinggung cepat mati. Ada bapak ibu tersinggung? Hebat jamaah ini memang. Hebatnya apa? Walaupun tersinggung dibilangnya tidak. Makin banyak di atas. Tadi satu, di bawahnya gengnya ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada orang yang bertanya, jangan nanti pulang tak ada yang dibawa pulang cerita pengajian subuh ini. Ketika ditanya, siapa tadi yang ceramah di Masjid Nurul Jannah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Entah kiki. Isi ceramah dia yang pertama, umat Islam mesti kaya. Kalau kaya bisa bangun masjid cantik Nurul Jannah, pintunya dari emas.
menunjukkan kota Jambi negeri yang aman dan damai, tak ada pencuri. Ini kalau di tempat lain udah habis dicabut orang. Di Jambi coba tengok, pintunya emas. Hebatnya orang kaya, tidak hanya sekedar membangun masjid, di depan masjid dibangun rumah tahfiz Quran, anak-anak mengaji. Anak-anak itu di dalam kalau sedang baca Quran, menengok orang di luar macam menengok ikan dalam akuarium, karena kacanya Masya Allah, tabarakallah. Masukkan anak-anak Anda mengaji di Nurul Jannah, rumah tahfiz Quran, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pak Wakil Wali Kota punya rumah tahfiz Quran 4 di pinggiran kota-kota Jambi. Supaya apa? Supaya yang tidak tersentuh dakwah, anaknya tetap bisa mengaji. Dulu kita mengaji di surau, di langgar, di musola, alif di atas alif, di bawah alif, depan u a i u. Yang ketawa udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu itu. Kita dulu alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua depan on, an, in, on. Anak sekarang a, bataba, batata, tatasa, basaba. Basaba juga nan eloknya. Anak-anak kita mesti pandai mengaji. Kalau kita dulu tak sempat mengaji karena susah di kampung, balaskan sakit hati kita. Anak kita mesti pandai mengaji. Ini banyak orang tua sekarang, aku ni tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku bodoh, aku dulu di kampung susah, maka anakku mesti lebih bodoh dari aku. Alhamdulillah tidak ada halangan. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih. Di mana-mana di Jambi diajaknya orang mengaji. Jangan-jangan di rumah dia, di kampung dia tak ada orang mengaji. Alhamdulillah dibuatkan Pondok Az-Zahra tahfiz Quran gratis. Datanglah ke Pekanbaru Riau. Anak-anak tamat SD gratis. Syaratnya yatim piatu duafa. Mak ayah tak ada, meninggal dunia. Mereka tak bisa sekolah, duit tak ada, mesti kita bantu. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setiap gang, setiap sudut, setiap kawasan, setiap kelurahan, setiap desa di Jambi memberikan inspirasi. Dari mana mereka terinspirasi? Dari rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Dari ujung Jambi ke ujung, dari perbatasan Riau sampai ke perbatasan Sumatera Selatan, Palembang, yang ingin mendirikan rumah tahfiz, datanglah studi banding ke rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Cara buat bangunannya bagaimana, cara merekrut guru tahfiznya bagaimana, program kurikulumnya bagaimana, apakah full day atau boarding, apakah berasrama atau tidak, bagaimana rapornya. Jangan khawatir, jangan ragu. Inilah rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Untuk apa buat rumah besar-besar Pak Ustaz? Rumah tak bisa dibawa ke surga. Siapa bilang rumah tak dibawa mati? Ini rumah yang dibawa mati. Adapun rumah yang dibangun 4 lantai, rumah apa ruku? Rumah yang dibangun besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi ada rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Mengaji anak pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, baca Quran. Dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak, almarhum ayah. Dihadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara. 1 sak semen, 2 batu bata, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Tapi saya kalau ceramah ini lelah, capek, letih. Ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam, ditambah pula lagi ceramah 2, ceramah asar, ceramah ibu-ibu, ceramah bapak, ceramah, lama-lama pingsan, mati. Cara yang paling simpel adalah mendukung kepala daerah. Kepala daerah yang punya program, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi lurah, kalau saya jadi camat, saya akan buat setiap, kalau terpilih jadi wali kota, setiap kelurahan, kalau di Sumatera Barat, kenagarian, ada satu rumah tahfiz.
Maka saya support. Banyak orang nyalahkan saya, Ustaz kau masuk politik, Ustaz kau kampanye. Aku tak masuk politik. Aku tidak pernah mau jadi apapun. Mau jadi wakil presiden aja aku tak mau, apalagi cuma wali kota. Cuma kalau ku dukung orang ini, maka insya Allah dia janji akan didirikan setiap satu kenegerian, satu kelurahan, satu rumah tahfiz. Bagus apa tak bagus? Bagus. Didukung, menang, didirikan rumah tahfiz. Habis itu saya tak ceramah lagi. Ustadz Abdul Somad datang, tidak ceramah lagi karena rumah tahfiz sudah berdiri. Pengguntingan pita datang, putus. Datang pula orang mengajak saya, namanya sunatron. Disunat pagi, siang bisa akad nikah. Tidak pakai kain, langsung pakai celana. Ada di Riau namanya sunatron, sunat tak sakit. Saya pula disuruh pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Tak berani saya. Begitu udah dikasih gunting, takut saya. Takut saya salah potong, habis pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama umat Islam mesti kaya. Yang kedua adalah tinggalkan sesuatu yang mengalir sesudah mimdate mataya bawati, mampus. Kita ini akan mati. Yang tua mati, yang tua mati, yang muda. Yang tua jangan kecewa, yang muda jangan bangga. Kalau sudah ajal sampai, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mati. Yang ditinggalkan mana? Tinggal Masjid Nurul Jannah. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, saya tak tahu siapa yang mewakafkan keramiknya, saya tak tahu siapa yang mewakafkan kubahnya, tapi insya Allah tanpa disebut namanya, pahala mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Silakan berdagang berniaga di pasar, tapi jangan lupa bayar zakat dan bersolawat pula gitu. Sodako. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu sebelum Ustaz ceramah di Masjid Nurul Jannah, jamaah nih pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sempili. Tapi setelah Ustaz Somad ceramah, oh, terjadi perubahan luar biasa. Dulu bapak tuh saya intip asal sedekah 2.000. Sekarang berapa? 2.500. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah ini nampaknya kawasan lingkungan Masjid Nurul Jannah sudah lengkap semuanya. Masjid sudah ada, rumah Quran sudah ada, tapi video kita ini akan di-upload. Ada kamera tidak? Ada. Akan di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lalu kemudian ditonton oleh saudara kita dari Pulau Sabang di ujung Aceh sampai Papua Indonesia Timur. Ketika mereka tonton, di mana ini? Di Jambi. Di masjid apa? Nurul Jannah. Di depannya ada apa? Rumah tahfiz Quran. Terinspirasi mereka, se-Indonesia membuat, pahalanya mengalir kepada orang yang mendirikan Nurul Jannah. Inilah yang mau dicari hidup ini. Hidup ini mau cari apa? Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Popularitas, zaman ada tokohnya, tokoh ada zamannya. Masa ada orangnya, orang ada masanya. Selesai akan berganti, tumbuh, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu, tumbuh 1000. Hidup kita ini macam tanaman. Hijau, kuning, layu, mati. Nampak masih ada yang hijau-hijau, tapi yang kuning-kuning layu pun banyak. Hidup kita ini begini, muda, tumbuh, hijau, kuntum, mekar, harum, semerbak, layu, habis. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdul Somad tidak akan kecewa. Kenapa? Kalaupun aku layu, tumbang dan mati, insya Allah di Jambi anak-anak muda tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan punya ruko 100, silakan punya pasar yang besar, silakan punya duit yang banyak. Tapi ingat, kalau kau mati, tidak ada orang mati bawa STNK dan BPKB. Tak
Tak ada orang mati bawa kartu ATM. Mana yang kekal abadi? Rumah tahfiz Quran. Saya tak tahu siapa nama yang mendirikannya, saya tak tahu siapa yang iuran membangunnya, tapi tanpa disebutkan namanya, malaikat tak pernah lupa mencatat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bangun masjid, sudah. Bangun rumah Quran, sudah. Anak yatim panti jompo, sudah. Santuni anak yatim, tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, rumah tahfiz Quran Nurul Jannah, ya, gurunya berapa kira-kira yang mampu saya bantu, bangunan sudah selesai, tapi gaji guru, biaya operasional, listrik, air kan perlu. Tanya. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di Nurul Jannah, banyaklah yang datang bertanya, berapa biaya guru, berapa biaya operasional, berapa biaya air, berapa biaya listrik, berapa bayaran PLN. Dia mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad di Nurul Jannah tadi? Yang pertama, mesti kaya. Yang kedua, mati meninggalkan sesuatu yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Terakhir, yang ketiga, anak-anak akan menjadi kebanggaan, tapi anak juga akan menjadi tuntutan pada hari kiamat. Anak soleh. Agak-agaknya dulu begitulah mak saya membawa saya sebesar Ananda. Anak soleh. Kecil-kecil sudah ikut pengajian. Mereka ini bisa menjadi solehah, tapi mereka juga bisa menjadi na'udzubillah. Itu tergantung orang tuanya sekarang. Betul? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Terlonjak-lonjak dia ke masjid, terlonjak-lonjak dia ke rumah tahfiz Quran, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua dia akan ke masjid, belum azan berkumandang sudah duduk di masjid. Percaya tak percaya, suka tak suka, fakta atau nyata, hok atau hak, yang saya ceritakan ini insya Allah akan diingat oleh anak-anak kita di masa akan datang. Tahun 2050 kalau saya datang lagi kemari acara wisuda, waktu itu bapak ibu udah meninggal semua dah. 2050 saya kira. Waktu itu saya ceramah tidak lagi berdiri, udah duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Rasanya saya pernah kemari tahun 2000. Langsung anak ini, betul Pak Ustaz, waktu itu Ustaz datang kami masih di belakang saya waktu itu, tapi sekarang kami mendengar ceramah Ustaz. Kau jadi apa sekarang? Dokter spesialis. Kau jadi apa sekarang? Kapolda. Kau jadi apa sekarang? Dandim. Kau jadi apa sekarang? Supir angkot Pak Ustaz. Hah? Kenapa kau jadi supir angkot? Aku memang supir angkot Pak Ustaz, tapi semua angkot di Jambi ini punya aku. Wow, amazing. Lalu kenapa kau jadi supir angkot pula? Aku mau menunjukkan tawaduk dan rendah hati Pak Ustaz. Tengoklah di dompetku cuma 2.000, karena duitku dipegang biniku semua. Banyak sekarang ibu-ibu ini memegang duit. Kenapa? Dia takut kalau dipegang lakinya berbini sekali lagi. Betul tak Bu? Mengaku. Memang yang mencari duit ini mereka. Pergi pagi pulang petang, kepala jadi kaki jadi kepala. Tapi mereka yang menyimpan duit. Kalian belikan cincin, kalian belikan gelang, kalian belikan emas, kalian belikan subang, kalian belikan anting, satu cuci tangan penuh emas, meninggal kalian, mereka ambil untuk modal kawin lagi. Betul tak Pak? Tapi ada emas yang bisa dibawa mati. Mana dia? Berapa orang yang sudah menjual emasnya? Ustaz cerita cincin, cerita emas, Ustaz sendiri pakai cincinnya 2. Yang ini dikasih orang dari apa nama semalam? Bayung Lincir. Ini dari Bayung Lincir. Yang ini pula dikasih orang Batam. Mereknya dua-dua Casio, kasih orang. Tak ada, saya beli sendiri. Peci Ustaz ini cantik.
Peci ini ada tulisan UAS dikasih oleh Ustadz Haji Rizal Dahlan LC Ican. Kasih, ini kasih orang semua nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti dikatakan, apa itu Ustaz Somad itu? Matre, cincinnya banyak. Kok dia suruh kita supaya jangan boros, duit dipakai untuk akhirat, duit dia sendiri beli cincin. Nah, dikasih orang. Tak mungkin kita tolak. Yang ada kan tolak bala. Tolak cincin ada? Mana ada? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz katanya hidup sederhana, Ustaz katanya hidup apa bersahaja. Tapi kami tengok di Instagram, Ustaz kemarin banyak. Oh, Ustaz naik Alphard ya. Itu dipinjam orang. Ustaz tak usahlah sewa mobil, kata dia. Pakailah mobilku nih Pak Ustaz untuk ceramah kemana-mana. Bukan punya saya. Saya kalau ada duit untuk apa? Habis duit YouTube itu semuanya untuk beli beras, beli odol gigi, beli sabun untuk yatim, duafa, fakir miskin, untuk sekolah tahfiz Quran. Karena duit ini kalau dipegang banyak-banyak kita jadi jahat nanti. Betul tidak? Betul kata mereka. Sediakan kotak, masukkan untuk tahfiz Quran. Duit ini kalau dipegang banyak-banyak kita jadi jahat, otak kita bercabang-cabang. Sudah punya rumah satu, mau dua. Sudah punya mobil satu, mau dua. Tak usah teruskan, nanti bapak ini sambungnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan punya duit banyak, tapi jangan cukup puas. Insya Allah pagi ini kita resmikan Nurul Jannah 1, bulan depan, tahun depan menyusul Nurul Jannah 2, Nurul Jannah 3, Nurul Jannah 4, Nurul Jannah 5, Nurul Jannah 6, Nurul Jannah 7, sampai di seluruh pojok Jambi ini ada Nurul Jannah mengalir pahalanya insyaallah. Setiap bapak dan ibu anak-anakku yang hadir ini mesti punya cita-cita sebelum mati pernah mendirikan 2 masjid dan rumah tahfiz Quran. Amin. Doakan supaya Ustaz Somad bisa membuat masjid dan rumah tahfiz Quran. Kalau tidak kita akan mati sia-sia. Ibu tahu kambing? Bapak tahu kambing? Kambing makan rumput. Makan rumput, makan rumput, makan rumput, makan rumput, makan rumput. 2 tahun mati disembelih. Daging kambing dimakan ulama, dimakan wali kota, dimakan polisi, dimakan tentara. Hebat tak kambing? Manusia mati dimakan cacing. Makhluk yang paling tajam hidungnya bukan gajah, walaupun paling panjang, tapi yang paling tajam hidungnya cacing. Kalau dikuburkan orang di sini, jarak radius 1 kilometer, seminggu perut menggelembung masuk angin, pecah, mata mengitap. Cacing dari jarak 1 kilometer sudah mencium. Lalu mereka pun berlomba-lomba. Apa kata cacing? Wow, brownies sudah siap. Mereka pun menyerbu. Begitu cacing sudah dekat ke kubur Abdul Somad, dia pun langsung lesu. Kurus sekali. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan, inilah bekal untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah bekal untuk hari esok. Boleh untuk update status pagi ini. Subscribe, like, share, and comment. Anak muda punya Instagram, bagus. Anak punya Facebook, bagus. Ustaz Somad katanya melarang medsos. Medsos yang isinya tak tentu arah. Mak-mak sambil masak TikTok. Entah apa tujuannya. Dimakan sama suaminya, rupanya lupa ngasih garam. Asik bertiktok, TikTok, 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 meletup kompor, mampus. Buatlah sesuatu yang bermanfaat. Kalaupun mau mengupload isinya sholawat sambil masak, sholatullah, salamullah ala taha rasulillah,
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kira-kira kalau suara bagus berselawat boleh apa tak boleh? Suara bagus baca Quran boleh apa tak boleh? Anak muda tadi yang baca Quran, anak muda baca Quran, suaranya mantap. Mudah-mudahan tak lama lagi diangkat jadi menantu oleh ibu-ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? 3. Apa aja isinya? Aku pun tak ingat. Yang pertama, umat Islam mesti. Yang kedua, pikirkanlah sesudah mati ada yang mengalir, masjid dan rumah tahfiz Quran. Yang ketiga, jangan sia-siakan pendidikan anak ibu akan selamat dari narkoba, amin. Anak ibu selamat dari LGBT, amin. Anak ibu akan selamat dari aliran sesat, amin. Dengan syarat masukkan ke pendidikan agama. Silakan dia menghafal Quran. Setelah dia hafal Quran, setelah dia bisa mengaji, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, belajar fikih cara salat, tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Setelah itu dia jadi dokter spesialis, boleh? Setelah itu dia akan jadi polisi dan tentara, boleh? Setelah itu dia punya jabatan di kantor bersama Pak Wali Kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Insya Allah anak bapak ibu di Jambi adalah anak yang soleh dan solehah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.